Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak, gimana keadaannya kah? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa. Nah, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran terlebih dahulu ya. Coba, di sini ada yang tidak hadir? Hadir semua? Alhamdulillah. Nah, ada yang tahu tidak sekarang kita akan belajar tentang apa? Siapa? Dinda? Ya, coba apa? Relasi dan fungsi, betul ya? Oke, nah Ibu di sini akan menjelaskan kenapa sih kita harus mempelajari relasi dan fungsi ini. Nah, ketika kita mempelajari suatu hal, apalagi kita mempelajari materi, nah pasti itu kan ada manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apa sih manfaatnya, Bu? Nah, manfaatnya ketika kita mempelajari relasi, itu kita dapat mengelompokkan sesuatu hal. Misalkan, contoh sederhananya dalam pembuatan kartu keluarga. Nah, dalam kartu keluarga kan ada ayah, ibu, kakak, adik. Nah, itu kan dalam satu keluarga, itu relasi. Kemudian, fungsi. Fungsi itu kita dapat menghitung jumlah tabungan dalam kurun waktu tertentu. Nah, kemudian dari materi hari ini, apa sih tujuan pembelajarannya, Bu? Apa yang kita dapat ketika kita sudah mempelajari relasi dan fungsi ini pada pertemuan sekarang? Nah, tujuan pembelajaran yang pertama, kalian dapat menjelaskan apa itu pengertian dari relasi dan fungsi. Kemudian yang kedua, kalian dapat menjelaskan konsep daerah asal, daerah kawan, kemudian daerah hasil. Yang ketiga, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi ini. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita akan membahas sedikit materi prasyarat dari materi relasi dan fungsi ini. Apa sih materi prasyaratnya, Bu? Materi prasyaratnya yaitu materi tentang himpunan. Nah, Ibu akan membahas sedikit tentang materi himpunan ini. Coba, ada yang masih ingat tentang pengertian himpunan? Iya, Zahra gimana? Ya, betul ya, Zahra. Nah, betul yang dikatakan oleh Zahra bahwa himpunan artinya adalah sekelompok atau sekumpulan objek atau benda yang memiliki definisi yang jelas. Contohnya apa, Zahra? Ya, hewan. Sekumpulan hewan yang berkaki 4, betul. Nah, setelah kita tadi membahas sedikit materi prasyarat, kita masuk ke materi relasi dan fungsi. Nah, oke. Di sini Ibu sudah menuliskan tentang pengertian dari relasi. Kita bahas relasi terlebih dahulu ya. Nah, relasi, apa itu relasi? Nah, berdasarkan definisinya, relasi adalah aturan pengaitan atau pemasangan anggota A dengan anggota B. Nah, di sini Ibu sudah memberikan contohnya. Contohnya, himpunan A. Himpunan A-nya itu ada anggotanya Dabas, Rama, dan Rizky. Kemudian himpunan B biru, merah, kuning. Nah, dengan diagram panah. Nah, di sini Ibu sudah menuliskan lagi bahwa menuliskan relasi ada 3 cara. Yang pertama dengan diagram panah, yang kedua dengan grafik kartesius, dan yang ketiga yaitu dengan himpunan pasangan terurut. Yang pertama di sini ada dengan diagram panah. Bisa dilihat yang diagram panah. Dabas menyukai warna biru. Kemudian tadi Rama menyukai warna kuning, dan Rizky menyukai warna merah. Nah, ini yang pertama dengan diagram panah. Kemudian ada cara yang kedua, tadi Ibu sudah bilang, yaitu dengan grafik kartesius. Nah, grafik kartesius seperti ini. Tinggal kita gambar
garis X ini sebagai himpunan A dan ini sebagai himpunan B. Nah, himpunan A-nya Dabas menyukai warna biru, kemudian Rama menyukai warna kuning, dan Rizky menyukai warna merah. Ini dengan grafik kartesius. Kemudian yang ketiga ada dengan himpunan pasangan terurut. Nah, himpunan pasangan terurut kita tuliskan hasil atau ranknya yaitu Dabas biru. Nah, untuk menuliskannya kita tuliskan dengan kurung kurawal, tanda kurung kurawal, kemudian hasilnya kita tuliskan lagi di dalam kurung dengan di dalam tanda kurung ya, Dabas, biru, kemudian koma dalam kurung Rama, kuning, dan kurung tutup, kurung buka Rizky, merah. Nah, ini kurung, nah tutup dulu baru kurung tutup kurawal. Seperti itu ya untuk menuliskan relasi. Sampai sini, apakah ada yang ingin ditanyakan? Semuanya sudah paham? Alhamdulillah, semuanya sudah paham ya. Oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Nah, di sini ada daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Nah, Ibu mengambil contoh dari tadi, yaitu himpunan A dan himpunan B-nya. Himpunan A yaitu anggotanya Dabas, Rama, dan Rizky. Himpunan B-nya yaitu biru, merah, dan kuning. Nah, apa sih itu daerah asal? Nah, di sini daerah asal adalah himpunan tidak kosong di mana suatu relasi didefinisikan. Nah, coba daerah asal yang mana? Rama, daerah asal yang mana? Yang A, betul ya? Daerah asal yang A atau disebut juga dengan, ya betul, domain. Kemudian yang kedua, ada daerah kawan. Daerah kawan adalah, pengertiannya adalah himpunan tidak kosong di mana anggota domain memiliki pasangan sesuai relasi yang didefinisikan. Nah, coba dari himpunan A dan himpunan B ini, mana yang disebut dengan daerah kawan? Daerah kawan, Sinta? Himpunan B, betul ya? Himpunan B. Atau disebut daerah kawan disebut juga dengan kodomain, betul. Kemudian yang ketiga ada daerah hasil. Daerah hasil pengertiannya yaitu himpunan bagian dari daerah kawan atau kodomain yang anggotanya adalah pasangan anggota domain yang memenuhi relasi yang didefinisikan. Nah, dari pengertian daerah hasil ini, coba kita terapkan ke himpunan A dan himpunan B. Mana yang disebut dengan daerah hasil? Ya, Zahra? Daerah hasil adalah ini ya, Dabas ke biru, kemudian Rama ke kuning, kemudian Rizky ke merah. Itu disebut dengan daerah hasil atau disebut juga dengan rank. Betul ya, Zahra? Nah, terima kasih kepada Rama, kemudian Dabas dan Zahra yang telah menjawab pertanyaan berdasarkan tentang daerah asal, daerah kawan, dan daerah hasil. Beri tepuk tangan untuk mereka bertiga. Oke, sekarang kita masuk ke materi fungsi. Sebelum kita membahas materi fungsi, ada yang ingin tanyakan tentang materi sebelumnya? Coba. Ada? Tidak ada? Oke, sudah paham? Sudah, alhamdulillah. Kita lanjut ya ke materi fungsi ini. Oke. Fungsi. Pengertian dari fungsi. Fungsi adalah suatu aturan pengaitan yang memasangkan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Nah, kita tulis notasi fungsinya. Notasi fungsinya seperti ini. Seperti ini ya, notasi fungsinya. Nah, kita bisa bacanya seperti ini. Fungsi F memetakan A ke B. Paham? Paham, alhamdulillah. Nah, sekarang jika F suatu fungsi yang memetakan setiap
X anggota A dengan Y dengan tepat Y anggota B, maka kita tulis notasinya bagaimana? Fungsi F ya X memetakan X ke Y. Betul ya, seperti ini. Nah, ini kan notasi fungsinya. Dibacanya fungsi F memetakan X ke Y. Nah, Y disebut bayangan X oleh fungsi F dinyatakan oleh F X. Paham? Paham. Oke. Nah, jadi Fx ini adalah nilai apa? Nilai Y untuk sebuah X yang diberikan. Betul ya? Sehingga dapat tulis gimana? Y sama dengan Fx. Betul ya? Di sini Y sama dengan Fx. Nah, coba ulangi. Jika F suatu fungsi memetakan X anggota himpunan A dengan tepat Y anggota himpunan B. Nah, kita tulis notasinya seperti ini. Kalau dibaca, maka suatu fungsi F memetakan X ke Y. Y disebut bayangan X oleh suatu fungsi F, maka dinyatakan dengan Fx ya. Nah, Fx adalah nilai Y untuk suatu nilai X yang diberikan. Maka kita tulisnya Y sama dengan Fx. Sampai sini paham? Paham. Nah, di sini Ibu mempunyai contoh. Diketahui fungsi F memetakan A ke B dan dinyatakan oleh rumus Fx sama dengan 2x min 1. Nah, jika daerah asal A ditentukan, yaitu A sama dengan X, di mana X lebih dari atau sama dengan 0, dan X kurang dari atau sama dengan 2, di mana X-nya adalah anggota real. Nah, soal yang pertama, tentukan nilai dari F0, F1, dan F2. Soal yang tadi yang A, sekarang yang B. Gambarkan grafik fungsi Y Fx sama dengan 2x min 1 dalam bidang kartesius. Kemudian yang C-nya, tentukan daerah asal fungsi F. Nah, sekarang kita ke yang A dulu ya. Yang A soalnya tentukan F0, F1, dan F2. Nah, kita pertama tulis pertama rumusnya dulu. Rumusnya Fx sama dengan 2x min 1. Nah, kita akan mencari F0, kemudian F1, dan F2. Nah, kita masukkan ke rumus dari Fx-nya sendiri. Rumusnya apa? 2x min 1 ya. Kita masukkan 2, X-nya 0, kurangi 1. Berapa hasilnya? Negatif 1 ya. Karena 2 kali 0, 0. Kurangi 1 negatif 1. Kemudian F1, 2 dikali 1 dikurangi 1. Hasilnya berapa? 1 ya. 1. Kemudian kita lihat yang F2. 2 dikali 2 kurangi 1. Hasilnya 2 kali 2 4, kurangi 1 3. K F0 hasilnya negatif 1. F1 hasilnya 1 ya. Dan F2 hasilnya 3. Nah, kita ke soal yang B. Nah, sebelumnya Ibu akan nulis di bawah sini yang A-nya. F0, berapa F0?
negatif 1. Kemudian F1-nya 1, F2-nya 3. Nah, yang ini Ibu nggak akan hapus. Kita hapus yang ini aja, karena kita mau mencari soal yang B. Nah, di sini Ibu sudah menggambar grafiknya. Grafik bidang kartesiusnya. 0, 1, 2, 3. Ini adalah Y. Kemudian 1, 2, 3 ini adalah X. Ini min 1. Nah, kita lihat dari jawaban yang A tadi, yang Ibu sudah tuliskan di bawah sini ya. Kita masukkan F0. Nah, ini X-nya sebagai daerah asal. Kemudian Y-nya adalah daerah hasil. Nah, kita lihat F0 sama dengan negatif 1. 0, negatif 1 di sini ya. Titik. Kita tandai. Kemudian F1, daerah asal F1, hasilnya 1. Di sini di atas. Sini ya F1. Kemudian F2 sama dengan 3. F2 daerah asalnya 2 sama dengan 3. Kita tarik garis titik-titik. Nah, setelah kita mendapatkan titik-titik yang ini yang tadi kita buat, kita tarik garisnya. Nah, seperti inilah grafik fungsi y fx sama dengan 2x min 1. Grafik fungsi y fx sama dengan 2x min 1 dalam bidang kartesius. Nah, sekarang gimana kita tentukan daerah hasilnya? Kita menjawab yang bagian C ya, C. Nah, kan daerah asalnya itu sudah ditentukan, yaitu A sama dengan X, di mana X-nya lebih dari sama atau sama dengan 0, dan X kurang dari atau sama dengan 2, di mana X anggota bilangan real. Nah, kita cari, sekarang kita cari daerah hasilnya. Daerah hasilnya berarti A sama dengan, kan daerah hasil yang berada di sumbu Y. Y, di mana Y-nya berapa? Kita lihat Y-nya negatif 1, lebih dari atau sama dengan negatif 1, dan Y kurang dari atau sama dengan 3, di mana Y bilangan real. Nah, sampai sini paham? Paham? Bener nih, gak ada yang ditanyain? Oke, paham semua ya, alhamdulillah. Nah, kita lanjut ke selanjutnya ya. Nah, di sini semuanya ada 25 orang kan? Nah, Ibu akan membaginya menjadi 5 kelompok. Mau dari absen atau acak? Dari absen. Oke, biar adil ya. Nah, dari absen berarti dari absen 1 sampai 5, kemudian seterusnya sampai absen ke 25. Menjadi 5 kelompok ya. Coba sekarang, mulai dari sekarang berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Sudah? Sudah. Coba kalian kerjakan tugas yang Ibu kasih sekarang ini. Kerjakan dengan kelompoknya masing-masing ya.
boleh bekerja sama dengan kelompoknya masing-masing. Mau berapa menit? 10? Kurang? Oke, berapa menit? 15 menit. Oke, boleh. Ibu kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan tugasnya. Kerjakan dengan kelompoknya ya. Jangan ribut ya. Oke? Nah, Ibu tunggu 15 menit. Oke, sudah 15 menit ya. Nah, sekarang siapa yang berani menuliskan jawaban dari nomor 1 yang tadi ditugas? Perwakilan kelompoknya. Siapa yang mau? Dari kelompok berapa? Dari kelompok 2? Oke, silakan. Ya, terima kasih kepada Dinda yang perwakilan dari kelompok 2 yang sudah menjawab pertanyaan nomor 1. Gampang ya, tinggal kita milih aja yang mana. Yang termasuk fungsi, yang mendefinisikan fungsi. Fungsi itu apa? Fungsi itu adalah aturan, pengaitan, atau pemasangan anggota himpunan A tepat satu ke kemana? Ke anggota himpunan B. Betul ya? Nah, kita lihat jawaban dari kelompok 2 yaitu A, yang D, dan yang F. Coba kita lihat apakah betul? Yang A. Tepat satu dari A ke B. Betul ya? Kemudian yang D. Yang D kita lihat tepat satu. Betul ya? Karena kita lihat dari A1. Nah, kemudian kita lihat yang F. Yang F itu sudah betul ya. Jadi dari kelompok 2 betul jawabannya yaitu A, D, dan F. Oke, sekarang nomor 2. Siapa yang mau ke depan untuk menjawab pertanyaan nomor 2 dari tugas? Yuk, kelompok berapa? Ya, kelompok 5, silakan. Silakan untuk perwakilannya maju ke depan mengisi nomor 2. Oke, terima kasih kepada kelompok 5 yang sudah menjawab pertanyaan nomor 2. Nah, di sini nomor 2 diketahui fungsi f memetakan x ke fx didefinisikan oleh fx sama dengan x pangkat 3 pada interval x lebih dari atau sama dengan min 1 dan x kurang dari atau sama dengan 2. Yang pertama, tentukan f negatif 1, f0, f1, dan f2. Yang B, tentukan domain dan rank. Nah, kita lihat jawaban dari kelompok 5 ya. Nah, jawaban dari kelompok 5 A, kita lihat f negatif 1. Karena rumus fx-nya x pangkat 3, kita masukkan negatif 1-nya ke fungsi fx-nya. Makanya dapat, betul ya, negatif 1. Kemudian f0-nya betul 0. F1, 1. F2-nya 8. Betul ya yang B. Yang A betul. Kemudian kita lihat yang B. Yang B tentukan domain atau daerah asal dan rank. Rank itu hasil. Nah, daerah asalnya df sama dengan x, di mana x-nya lebih dari atau sama dengan negatif 1. Apakah betul x-nya? Kita lihat x-nya sini ya. Negatif 1, betul. Kemudian x-nya kurang dari atau sama dengan 2. Di sini 2. Betul ya? Dimana dengan x yaitu anggota bilangan real. Kemudian daerah hasil. Daerah hasilnya kita lihat RF sama dengan Y, di mana Y-nya lebih dari atau sama dengan negatif 1. Kita lihat hasilnya di sini. Negatif 1, betul. Kemudian Y kurang dari atau sama dengan 8. Betul? Betul ya. Nah, dengan Y anggota bilangan real. Nah, ini kelompok 2 sudah betul. Kelompok 5 sudah betul menjawabnya. Yang A dan B semuanya betul.
Nah, sekarang coba yang nomor 3 ini. Siapa yang mau menjawab pertanyaan dari nomor 3 ini? Oke? Dari kelompok 3. Oke, bagus. Ayo, silahkan untuk menjawab pertanyaan dari nomor 3 untuk perwakilannya maju ke depan. Oke, di sini dari kelompok 3 sudah memberikan jawabannya. Kita lihat pada ini yang A dulu ya. Yang A dulu. Yang A ditanya, tentukan nilai F-4, F-3, F-2, F-1, F0, F1, dan F2. Nah, kita cek satu-satu ya, betul atau tidaknya. Ketika F-nya negatif 4, maka nilainya 5. Apakah betul? Negatif 4 kuadrat 16 tambah negatif 8 dikurangi 3. Betul ya, 5. Kemudian F negatif 3. Negatif 3 kuadrat 9 kurangi 6 kurangi 3, 0. Betul. Kemudian F negatif 2 sama dengan negatif 2 kuadrat 4 tambah ini dikurangi 4 kurangi 3, negatif 3. Betul. Ketika F-nya negatif 1 sama dengan negatif 1 kuadrat. Ini yang negatif 1 dikuadratkan dikurangi negatif 2 dikurangi 3. Hasilnya betul ya, negatif 4. Yang F0 ketika dimasukkan ke nilai X maka hasilnya betul, negatif 3 karena ini 0. Kemudian F1 ketika X-nya 1 maka hasilnya 0. Ketika F-nya 2 dimasukkan ke X maka hasilnya betul 5. Jadi A ini betul ya, betul semua. Nah, sekarang kita lihat soal yang B. Soal yang B itu mencari apa? Mencari grafik fungsi menggunakan apa ini? Bidang Cartesius. Kita lihat pertama, betul ya, kita gambarkan sumbu X dan sumbu Y. Kemudian, nah, gimana cara mencari titik ini? Nah, cara mencari titik ini kita lihat dari A, dari jawaban yang A. Jawaban yang A-nya kan dari sumbu X itu merupakan daerah asal. Nah, daerah asal. F-4. F-4, lihat di sini F-4. Ini lihat F-4, kemudian hasilnya 5. Maka kita lihat di Y. Y-nya 5, maka titiknya ada di atas ini. Nah, kemudian yang F-3. F-3 sama hasilnya 0. F-3 di sini hasilnya 0, maka titiknya ada di sini ya, di sumbu X. Kemudian F-2. F-2 hasilnya negatif 3. F-2 hasilnya negatif 3, maka titiknya ada di bawah sini. Kemudian F-1 hasilnya negatif 4. F-1 negatif 4 hasilnya di bawah ya, di sini. Kemudian F0 hasilnya negatif 3. 0 di sini, F hasilnya negatif 3, maka titiknya betul ya di sini. Nah, kemudian dua lagi, F1 hasilnya 0, 1 di sini. Kemudian F2 hasilnya 5. F-nya 2 itu nilai X. Kemudian hasilnya 5 di atas. Maka ketika kita sudah mendapatkan titik, kita membuat garis dari semua titik tersebut. Nah, kita buat garis. Maka hasilnya akan seperti ini. Nah, ini betul ya, yang B ini. Nah, kita lihat yang C. Yang C itu ditanya daerah hasilnya. Apabila daerah asalnya itu X lebih dari sama dengan negatif 4, atau X kurang dari sama dengan 2. Nah,
Kita lihat, betul tidak? Nah, gimana sih cari hasilnya tuh? Kita lihatlah di sini, 5, 0, negatif 3, negatif 4, negatif 3, 0, 5. Nah, ketika hasil itu Y, maka hasilnya dari fungsi tersebut yaitu yaitu Y, di mana Y-nya lebih besar, lebih dari sama dengan negatif 4 dan kurang dari sama dengan 5. Nah, lihat, yang terkecil negatif 4, kemudian yang terbesarnya ada 5. Ya, di mana Y-nya adalah anggota dari bilangan real. Nah, ini betul ya yang C. Yang B betul, yang C juga betul. Berarti kelompok 3 jawabannya adalah betul ya. Ya, terima kasih kepada kelompok 3 yang sudah berani maju ke depan dan juga kelompok lainnya, dan tadi sudah kita bahas bersama. Nah, sekarang alhamdulillah sudah berada di akhir pembelajaran. Sebelum Ibu tutup, ada yang berani menarik kesimpulan apa yang sudah kita bahas hari ini? Coba siapa? Zahra, ya boleh. Ya, betul. Terima kasih Zahra, tepuk tangan. Ya, betul ya apa yang dikatakan oleh Zahra, bahwa kita telah mempelajari apa itu pengertian dari relasi dan fungsi, kemudian konsep dari daerah asal, daerah kawan, dan juga akhir kita telah mempelajari masalah yang berkaitan dengan relasi dan juga fungsi. Nah, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan tugas untuk pekerjaan rumah ya. Buka LKS-nya halaman 24, kerjakan nomor 1 sampai 5. Dan dikumpulkan minggu depan ya. Oke. Dan untuk minggu depan Ibu harap kalian mempersiapkan materinya. Kita akan membahas materi yang masih berhubungan dengan relasi dan fungsi, yaitu kelanjutannya tentang operasi aljabar fungsi. Mungkin cukup sekian dari Ibu. Alhamdulillah pembelajaran kali ini berjalan dengan lancar. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, alhamdulillah, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.